Kita akan bahas lebih lanjut komunikasi persuasif dalam negosiasi dalam minggu ketiga sesi 3. Kita akan membahas soal prinsip-prinsip negosiasi. Tentu saja hal-hal yang menyangkut prinsip-prinsip negosiasi ini kita harus pahami dengan baik agar negosiasi bisa dilakukan untuk mencapai tujuan. Ada 4 hal pokok yang menyangkut prinsip negosiasi. Yang pertama adalah transparansi. Yang kedua adalah akuntabilitas. Yang ketiga adalah keadilan. Dan yang keempat adalah menghargai dan menghormati. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dengan transparansi. Transparansi adalah kata yang sering kita dengar sekarang. Apalagi sekarang zamannya KPK ya. KPK punya taring bagaimana KPK begitu ditakuti. Bagaimana KPK menjadi kata yang menakutkan bagi banyak orang, khususnya para pejabat. Mengapa? Karena mereka akan menindak secara tegas hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Maka salah satu hal yang jadi penting sekarang adalah transparansi. Bagaimana transparansi ini menjadi isu yang penting. Bagaimana orang akan berkata jujur. Bagaimana pejabat akan menyampaikan sesuatu pada konteks yang tepat, sesuai dengan apa yang dia lakukan, mau diaudit, hal-hal yang tentu saja berkaitan dengan kejujuran. Karena transparansi pada dasarnya adalah kejujuran. Dalam satu negosiasi, seseorang dapat menentukan suatu taktik yang tidak mengandung unsur kebohongan. Jadi kebohongan ini adalah hal yang harus dihindari dalam negosiasi. Walaupun tentu saja kita pernah mendengar yang namanya white lies, ya, jadi kebohongan yang baik katanya. Tapi itu tidak dalam konteks negosiasi yang saya maksudkan. Seorang anak kadang perlu untuk menghindarkan dia dari bahaya, kita harus ya berbicara bohong sedikit. Nah, itu kebohongan yang baik tentu saja. Dalam konteks ini kita bicara soal transparansi, maka sekali lagi negosiasi itu harus jujur. Kita harus jujur pada orang yang kita ajak negosiasi. Itu prinsip dasar yang pertama. Yang kedua, kita juga harus pahami apa yang namanya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sesuatu yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita bicara akuntabilitas, kita diaudit, kita diperiksa, kita bahkan digeledah untuk menyelidiki satu kasus, kita harus siap. Kita harus siap bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Seseorang yang melakukan negosiasi harus konsekuen dengan apa yang dikatakannya. Jadi jangan sampai dia mengatakan A, malah dia melakukan B. Hal yang kita sampaikan tentu harus relevan dengan apa yang kita lakukan. Kita jangan mengatakan A berlaku B. Kita harus konsisten. Kita harus sekali lagi mau atau siap untuk diperiksa atau dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Baik, yang ketiga adalah keadilan. Keadilan ini penting. Keadilan ini tentu banyak versinya. Keadilan versi komunis misalnya tentu saja tidak sama dengan keadilan yang kita pahami di Republik Indonesia ini. Komunis itu menganggap adil itu misalnya mereka yang nggak punya rumah harus dikasih rumah. Mereka yang katakanlah tidak punya mantel bulu di musim dingin harus dikasih. Agak riskan dan berisiko. Buktinya sekarang paham komunis jadi paham yang banyak mengalami pemberontakan di banyak negara. Sehingga beberapa negara komunis sekarang sudah pecah misalnya. Dulu ada yang namanya tembok Berlin misalnya, tembok Berlin. Tembok Berlin ini jadi pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Dipisahkan antara negara yang komunis dengan yang menganut federal atau republik. Nah, kemudian ketika disatukan, ini menjadi Jerman bersatu. Artinya apa? Keadilan yang kita pahami di sini adalah keadilan dalam konteks pembagian porsi dalam satu kerjasama. Jadi kalau kita dalam kerjasama, jangan sampai ada orang yang
mendapatkan beban pekerjaan yang lebih berat, sementara yang lain lebih ringan. Padahal posisinya sama, sama-sama job desk-nya sama, kemudian juga ditugasi oleh bos untuk hal yang sama. Nah, untuk itu keadilan di sini adalah pembagian porsi dalam suatu kerjasama, tentu saja dalam konteks negosiasi. Jadi kita akan berbagi peran untuk mencapai tujuan. Jangan sampai kita kemudian membebankan peran negosiasi ini pada satu orang. Yang lainnya harus juga berperan, sehingga semua punya peran yang kurang lebih sama. Itu keadilan. Dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menghargai dan menghormati. Nah, menghargai dan menghormati ini jadi bagian dari budaya Timur diantaranya. Orang Indonesia sebagai penganut budaya Timur tentu saja harus paham bahwa kita itu punya kebiasaan rengkuh, kalau dalam bahasa Sunda, hormat pada orang tua, kemudian menyebut orang tua dengan panggilan Bapak, yang lebih tua dengan Kang, dan seterusnya. Itu semua adalah bentuk penghargaan, penghormatan secara budaya. Dan dalam konteks negosiasi, ini akan sangat berperan dalam membina hubungan baik dengan partner. Partner tentu saja akan senang. Partner tentu saja akan sangat puas ketika kita bisa menghargai dan menghormati mereka dengan baik. Ini tentu saja butuh waktu. Orang tidak akan bisa percaya begitu saja dalam waktu yang singkat. Kita akan menjalin kerjasama dalam waktu yang lama. Sehingga kita pahami dalam berbagai konteks, menghargai dan menghormati ini sekali lagi butuh proses. Tapi ketika ini sudah tercapai, ini harus kita jaga. Sehingga 4 hal tadi bisa kita pahami dengan baik dan akan membuat kita bisa sekali lagi mencapai tujuan negosiasi. Terima kasih.